Pantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Jumat siang berlangsung di dua pasar, yakni di Pasar Klojen dan Pasar Bunul Kota Malang. Halo. Udah. Siap. Kalau ibu kesini, terpaksa baru ini. Biasanya begitu. Gubernur dan Wali Kota mengecek harga bahan kebutuhan pokok langsung dari pedagang. Hasilnya terdapat sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang merah, dan cabai rawit yang mengalami kenaikan harga. Bahkan beras SPHP dan minyak kita kosong atau tidak ada di pasar. Ya, ini panas, Mama.
Adanya kenaikan harga kebutuhan pokok ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan koordinasi kepala daerah untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga kelebihan panen di beberapa daerah bisa saling mengisi dan ketersediaan stok sembako yang sama dipastikan bisa menurunkan harga bahan pokok tersebut. Saat ini sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan signifikan diantaranya cabai rawit, cabai merah besar, dan bawang merah. Sedangkan harga bawang putih dan telur masih stabil, sementara harga daging ayam turun. Kawan-kawan, terima kasih. Pasar Klojen ini salah satu pasar yang menjadi referensi Siska Perbapu. Jadi ada harga-harga sembako yang memang tiap hari kita update dinamikanya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita, baik kami dari Pemprov maupun Pak Wali terutama, bahwa ternyata di pasar ini beras medium untuk SPHP rupanya lama tidak tersuplai. Yang kedua, minyak kita juga lama tidak tersuplai. Jadi kalau saya tanya lama itu mulai kapan? Lama gitu. Apakah pada bulan Ramadan lalu juga tidak tersuplai? Betul.
Jadi ini catatan bagi kami, baik yang ada di Pemprov maupun terutama Pak Wali Kota untuk saling mengkoordinasikan dengan Bulog. Karena minyak kita ini dari Bulog, SPHP beras medium dari Bulog. Bahwa sebagian besar masyarakat Kota Malang mungkin memang standarnya sudah beras premium, tapi selalu beras medium harus kita siapkan. Karena kita punya stok beras medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi. Jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogyanya semua bisa tersapa melalui distribusi sembako yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk beras medium SPHP maupun minyak kita. Selisihnya cukup tinggi dari harga eceran tertinggi untuk minyak kita dengan yang tadi dijual di beberapa toko sembako di sini. Nah, kedua, saya ingin menyampaikan bahwa setiap Senin, kadang Selasa tapi seringnya Senin, Menteri Dalam Negeri itu mengajak seluruh daerah, kabupaten kota maupun provinsi untuk membahas terkait dengan pengendalian inflasi di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Dari proses yang tiap minggu dilakukan oleh Mendagri, memang diharapkan gubernur, bupati, wali kota ini secara proaktif cek terutama sembako di lapangan. Nah, kita melihat bawang merah ini mengalami kenaikan. Kalau semula antara 35 sampai 45 tergantung size-nya ya. Sekarang ini antara 55 60. Kemudian cabai rawit. Cabai rawit ini sebetulnya kalau di sini ada yang 100, ada yang 120, tapi di pasar di Malang yang lain itu bisa 80. Apa artinya KAD, kerjasama antar daerah ini menjadi penting. Jadi kira-kira harga dari apa yang menjadi penyebab kemungkinan potensi inflasi itu terjadi, nah itu yang bisa dilakukan langkah-langkah mitigatif, antisipatif bersama. Kira-kira itu kawan-kawan. Cabai keriting relatif harganya standar, cabai merah relatif standar, cabai rawit yang di sini antara 100 sampai 120 ribu per kilo. Kalau bawang merah tadi saya sampaikan antara 55 sampai 60. Kalau bawang putih standar harganya. Itu kawan-kawan. Telur standar cenderung sedikit turun. Daging ayam turun Rp500. Kalau daging sapi menjelang Ramadan rupanya naik, setelah Idul Fitri naik, tetapi di Idul Adha ini tidak mengalami kenaikan. Kira-kira gitu kawan-kawan, saling kita cek bersama bagaimana daya beli masyarakat bisa terjaga, keterjangkauan masyarakat terhadap sembako itu juga bisa kita siapkan dengan relatif terkontrol. Kira-kira gitu ya kawan-kawan. Makasih. Lombok berapa kilo Bu sama teman-teman? Kan ada beberapa penjual ya, ada yang kita beli setengah kilo, ada yang kita beli 1 kilo. Biasa nanti saya lihat, oh yang tadi harganya sekian itu ini kualitinya, yang harganya sekian ini kualitinya. Jadi ada different quality lah kawan-kawan, makanya kemudian juga different price ya. Oke. Tapi menurut saya kawan-kawan bisa lakukan tanpa bermaksud membanding-bandingkan. Nah, ini pasar yang indah, pasar yang dengan kombinasi sangat produktif, sehingga pasar tradisional ini bisa menarik wisatawan. Yang foto-foto tadi itu sebagian besar di luar Malang, bahkan di luar Jawa Timur. Jadi kombinasi antara kuliner, jadi kalau mau cari kulineran Jawa Timur, terutama berbagai kue-kue, tapi kemudian diintegrasikan dengan pasar tradisional,
kategori pasar basah loh, karena ada daging ayam, daging sayur-sayuran juga, daging sapi. Ini menurut saya bisa menjadi referensi di tengah proses mungkin inovasi-inovasi dari bupati wali kota yang lain. Saya rasa Kelojen ini luar biasa. Matur nuwun Pak Wali. Kalau dari laporan provinsi, daya beli masyarakat turun berapa persen? Kalau itu ke BPS saja, tiap Selasa akan ada update dari BPS. Tapi kalau saya ini kan dari pasar ke pasar, kan saya tanya, rame nggak pasarnya? Alhamdulillah rame. Lalu kemarin kita dari pusat peternakan yang satu ke pusat peternakan yang lain, ada yang di Nganjuk, Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, empat-empatnya menyampaikan ini penjualan meningkat. Bahkan saya tanya berapa besar, mereka sebut rata-rata 30% penjualan hewan kurban meningkat. Saya melihat positif thinkingnya adalah bahwa warga Jawa Timur ini semangat beribadahnya luar biasa. Jadi ya nanti kalau misalnya soal daya beli masyarakat, kita menunggu aja hari Selasa ya dari BPS ya. Kita harus based on data kawan-kawan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Bu Gubernur. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Itu kita. Manusia kuat, itu kita. Yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, Langsung diserahkan di sini. itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patahkan ku rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Terima kasih. Antoni teng lepet nggih, Pak. Nggih. Gimana? Ayo. Monggo, izin Pak Wali Bu Nafi. Ini diterima dulu. Ini Bu. Ini Bu, 1, 2, 3, 1, Siap. 2, 3. Sampun. Pinten tahun sadean tape. Kali
doso. Sedinten untungnya pinten. Masya Allah, alhamdulillah, barokah. Sementara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa dari kenaikan harga ini pemerintah Kota Malang akan melakukan upaya pengendalian harga melalui warung tekan inflasi. Untuk warung tekan inflasi akan digelar di pasar tradisional di Kota Malang, di mana warung tekan inflasi ini akan menjual barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan sehingga harga di pasar bisa terkendali. Tidak ada, terus minyak goreng dan sebagainya. Oh iya sudah, Gimana? kan kemarin sudah kita prediksi ini menjelang Idul Adha ini kan memang kenaikan ini memang akan terjadi. Tetapi kita kan tadi juga dimasukkan oleh Gubernur bahwa terkait dengan minyak goreng, terkait dengan beras yang tidak ada, kita diminta koordinasi dengan Bulog karena Bulog harus menyediakan pasar-pasar. Tapi karena pasar Klojen kemarin itu kan tadi ini kan pasar yang memang banyak yang keinginannya yang premium, bukan yang tradisional. Jadi memang terkait dengan minyak goreng dan beras yang menengah itu tidak dijual di sana, tapi tetap kita minta Bulog untuk menyediakan. Kemudian untuk harga yang naik, kita akan buat warung tekan inflasi. Insya Allah dalam minggu ini warung tekan inflasi akan ada, supaya kita bisa mengendalikan harga. Akan di mana saja Pak RW? Nanti kita buat di pasar Blimbing dengan di pasar Budayan. Sudah kita siapkan. Ya. Kenaikan harga Pak, ada operasi pasar. Operasi yang warung tekan inflasi. Warung tekan inflasi ini ada di pasar-pasar. Jadi kita tidak, kalau pasar murah kan di operasi pasar itu kan masih kita belum bisa menekan. Tapi dengan warung tekan inflasi sudah terbukti langsung bisa menurunkan harga dengan kerjasama antar daerah KAD tadi. Nanti apa saja Pak yang dijual di warung tekan? Sementara yang paling tinggi yang tidak terkendali kan cabai. Kita buat cabai ini. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.